Sakhir aqlaka li ilmika wa sakhir nafsaka li aqlika. Ini ada kaitan dengan dengan yang hikmah yang kedua. Tundukkanlah akalmu pada ilmu kamu. Yang tadi itulah. Kemudian tundukkanlah hawa nafsu kamu kepada akal kamu. Tundukkanlah akal kamu kepada ilmu kamu. Karena yang boleh membimbing akal itu ilmu. Ilmu itu umpama cahaya yang menerangi akal untuk faham. Tindakan itu akan diberikan oleh akal. Diberikan perumpamaan di sini adalah kedudukan ilmu dengan akal ini umpama pokok dengan buah. Umpama pokok dengan buah atau matahari dengan cahaya. Tak boleh dipisahkan satu dengan yang lain. Antara pandangan mata dengan mata. Itulah kedudukan antara akal dengan ilmu. Ilmu itu umpama cahaya yang menerangi akal. Tapi tindakan itu dilakukan oleh akal. Oleh sebab itu, kenapa dalam Al-Quran kalau tindakan-tindakan itu bertentangan dengan ilmu, maka dikatakan mereka tidak berakal. Orang kafir nanti di hari kiamat bila dibangkitkan oleh Allah mengatakan lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kami di dunia mendengar dan kami berakal, maka kami bukan golongan ahli neraka. Kenapa dia mengatakan kalau kami di dunia berakal? Di dunia kan memang berakal, dia bukan gila. Tapi kan tidak menggunakan akal dengan betul untuk beriman, maka mereka mengandaikan balik di dunia kalau kami berakal. Faham dong? Jadi akal di sini maksudkan adalah akal yang ditundukkan dengan ilmu untuk membimbing kepada akal. Katanya sakhir aqlaka, sakhir aqlak, yakni tundukkan akal kamu dengan ilmu kamu, maka akal akan terbimbing dengan ilmu. Kemudian wasakhir nafsaka li aglik, serahkanlah hawa nafsu kamu kepada akal kamu. Yakni kalau diberikan perumpamaan dalam tubuh badan ini, akal sebagai presiden, ilmu ini sebagai penasehat, dan seluruh yang ada dalam tubuh badan ini sebagai antara menteri dan rakyat yang akan bagi arahan akal atas informasi yang disampaikan oleh ilmu yang akan dijalankan oleh anggota tubuh badan, sehingga akal boleh kawal kepada tangan. Hai tangan, jangan makan banyak durian, ini bahaya kepada kamu punya tubuh badan. Hai tangan, jangan tuangkan gula banyak-banyak. Akal bagi arahan. Daripada mana akal boleh tahu bagi arahan kepada anggota badan kita? Ilmu bagi tahu. Jadi ilmu bagi nasihat kepada akal, akal bertindak sebagai pemberi keputusan. Itu hubungan antara ilmu dengan akal. Jadi kalau akal tak ikut cakap ilmu, akalnya degil. Faham tom? Siapa yang akan menghukum akal? Akal juga. Dengan panduan daripada ilmu tadi. Jadi akal tak boleh hidup bersendirian tanpa dibimbing oleh ilmu. Faham tom? La ilaha illallah. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Saya akhiri dengan bacaan syair. Di sini ada syair, katanya cantik syair ini. Katanya begini. Yazinul fata fin nasi sihhatu aqlihi. Anak muda itu akan nampak gagah kalau akalnya sehat. Wa in kana mahdzuran alaihi makasibuhu. Walaupun anak muda itu dari segi penghasilannya tidak cukup, tapi dia akan dilihat bijak kalau dia punya akal. Yashinul fata fin nasi qillatu aqlihi. Anak muda itu juga akan rendah dan hina kalau akalnya rendah. Wa in karumat a'raquhu wa manasibuhu. Walaupun anak muda tadi asal usulnya daripada orang yang mulia, tapi dia hina karena pendeknya akal, karena hinanya akal. Yang tadi walaupun miskin tapi dia terhormat karena akalnya. Ya'ishul fata bil aqli fid nasi innahu. Anak muda itu akan hidup
dengan akal fikirannya di tengah-tengah manusia, alal aqli yajri ilmuhu wa tajaribuhu, karena di tengah-tengah manusia dia akan berinteraksi, bercakap, bergaul dengan akal fikirannya dan juga pengalamannya. Manusia akan terima hal-hal yang logik. Wa afdalu qasmillahi lil mar'i aqluhu, sebaik-baik pemberian yang diberikan oleh Allah kepada seorang bila diberi akal. Falaysa minal asya'i syai'un yuqaribuhu, tidak ada yang lebih berharga daripada pemberian Allah kepada seseorang melebihi daripada diberi akal fikiran yang sehat. Idza akmala ar-rahmanu lil mar'i aqlahu, kalau Allah yang Maha Pengasih memberi kesempurnaan kepada akal seseorang, faqad kamulat akhlaquhu wa ma'aribuhu, sungguh ia sudah sempurna akhlaknya dan juga segala keperluannya. yakni ingin mengatakan segala keperluan akan terpenuhi pada seseorang kalau dia punya akal fikiran yang sehat. Dan akan kehilangan segala yang diinginkan dan diperlukan kalau dia tak punya akal yang sehat. Pepatah mengatakan al-aqlus salim fil qalbis salim. Akal yang sehat berada pada hati yang selamat. Semoga kita diberi akal pikiran yang sehat, berpikir sehat, bertindak sehat, bersikap sehat, bercakap sehat. Kesehatan pada tindakan akal dilihat kepatuhannya pada syariat, dengan begitu selamat di dunia dan juga di akhirat. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisirril Fatihah ila hadratin Nabi.